Terkendali, Indo bakal kembali normal, rupiah perkasa dan ekonomi semakin membaik. Nilai tukar rupiah melawan dolar Amerika Serikat pada perdagangan sepekan ini terkoreksi tipis 0,44%. Satu di pasar spot dibanderol 14,890 US pada penutupan Jumat 8 Mei. Namun nilai tukar rupiah pekan ini relatif masih terjaga seiring dengan harapan kondisi normal akan terjadi pada Juni mendatang dan cadangan devisa yang bertambah. Pada perdagangan Jumat kemarin 8 Mei 2020, nilai tukar rupiah menguat di 0,60% dari penutupan sebelumnya di hari Rabu 6 Mei kala rupiah dihargai 14.980 per US. Mengacu dari data definitif hari Kamis 7 Mei 2020, pasar ditutup untuk libur hari buruh May Day. Penguatan ini terdorong oleh sejumlah negara yang sudah mulai melonggarkan kebijakan karantina wilayah lockdown, termasuk rencana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar dalam beberapa fase mulai 1 Juni 2020, sehingga roda perekonomian bisa mulai berputar kembali. Selain itu, Bank Indonesia melaporkan kenaikan cadangan devisa di bulan April. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah. Cadangan devisa Indonesia pada April 2020 tercatat sebesar 127,9 miliar US atau naik sekitar 6,9 miliar US dari bulan sebelumnya. Dengan penguatan hari Jumat kemarin, rupiah sekali lagi menjadi juara alias mata uang dengan kinerja terbaik di Asia pada perdagangan akhir pekan 8 Mei Rabu lalu. Rupiah juga menjadi juara Asia meski mengarungi mayoritas perdagangan di zona merah. Kendati rupiah menguat pada perdagangan Jumat, namun menengok performa mata uang kawasan Asia lainnya selama sepekan ini, rupiah menjadi yang terburuk kedua setelah ringgit Malaysia. Sementara mata uang yang paling menguat terhadap dolar Amerika Serikat adalah Thailand. Koreksi rupiah sepekan terjadi di tengah memburuknya sentimen pelaku pasar setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan bisa saja mengenakan bea masuk impor terhadap produk Cina akibat cara penanganan virus corona yang dilakukan Cina sehingga menjadi pandemi global. Hal ini dikatakan Trump dalam konferensi pers dengan wartawan di Gedung Putih Kamis 30 April waktu setempat. Bisa saja melakukan sesuatu dengan tarif, katanya, sebagaimana dikutip dari AFP Jumat 1 Mei. Kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya babak baru perang dagang AS dan Cina jilid 2 tentunya memberikan gejolak di pasar keuangan dunia termasuk Indonesia. Ketika geopolitik terjadi, maka aset aman seperti dolar AS menjadi perburuan investor sehingga menekan rupiah. Pelemahan rupiah juga dipicu oleh rilis data dari dalam negeri yang menunjukkan bahwa PMI manufaktur IHS Markit Indonesia merosot ke 27,5 pada bulan April 2020 dari 45,3 pada Maret. Angka ini menunjukkan kontraksi paling curam dalam catatan karena langkah-langkah untuk menahan pandemi virus corona menyebabkan penutupan pabrik dan permintaan yang menurun. Sementara output pesanan baru dan lapangan kerja semua turun paling banyak sejak survei dimulai pada bulan April 2011. Selain itu, tingkat inflasi tahunan Indonesia turun menjadi 2,67% pada April 2020, terendah sejak Maret tahun lalu dan di bawah ekspektasi pasar untuk pembacaan 2,77%. Sementara untuk skala bulanan inflasi turun ke 0,08% dari 0,1% di bulan sebelumnya. Suramnya data Indonesia membuat investor dan pelaku pasar pesimisme terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini dan ke depan di tengah pandemi virus corona sehingga turun menekan performa mata uang Garuda.